PT Mega Citra Abadi tampak megah di tengah hiruk-pikuk kota. Gedung perkantoran berlantai 25 ini memiliki dinding kaca reflektif yang memantulkan langit biru dan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Di dalam, suasana modern menyelimuti setiap sudut. Lantai marmer putih berkilau, meja-meja kayu ek berdesain minimalis, dan deretan komputer canggih menunjukkan bahwa ini adalah perusahaan besar dengan standar tinggi. Di lobi utama, layar LED besar memutar presentasi visual mengenai keberhasilan perusahaan di bidang teknologi dan konsultasi bisnis. Klien-klien ternama dan proyek-proyek besar ditampilkan dengan bangga. Namun, di balik semua kemewahan ini, tersimpan budaya kerja yang keras, penuh persaingan, dan tak jarang, penilaian orang hanya berdasarkan penampilan luarnya saja. Raffi melangkah masuk dengan hati-hati. Pemuda berusia 22 tahun ini mengenakan kemeja polos berwarna biru muda yang terlihat sedikit kusut, celana bahan hitam, dan sepatu kulit yang sudah agak pudar warnanya. Ia membawa tas ransel hitam yang terlihat sudah sering dipakai, dengan beberapa buku catatan dan dokumen magang dari universitasnya. Matanya yang teduh memandang sekeliling lobi, sesekali menatap orang-orang berlalu lalang dengan pakaian formal dan aksesoris mahal. Meski terlihat gugup, Raffi berusaha tetap tenang. Ia tahu, hari ini adalah kesempatan besar untuk memulai karirnya di dunia profesional. Semangat, Vi! Ini awal perjalananmu, gumamnya pelan, mencoba membangkitkan keberanian. Raffi mendekati meja resepsionis, tempat seorang wanita muda bernama Citra sedang sibuk dengan layar komputernya. Citra adalah tipe wanita karir kota besar. Penampilannya selalu rapi dan modis, dengan blazer abu-abu yang membentuk tubuhnya, rambut hitam yang ditata rapi, dan kuku-kuku yang dihias sempurna. Tanpa mengalihkan pandangan dari layar, Citra mendengar suara langkah mendekat. Namun, ketika ia melihat Raffi, ekspresinya langsung berubah dari netral menjadi sinis. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya, dengan nada yang lebih terdengar sebagai formalitas dibandingkan tulus ingin membantu. "Permisi, Mbak. Saya Raffi, anak magang baru. Saya diminta datang hari ini untuk lapor ke HRD," jawab Raffi sopan. Citra menatap Raffi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Senyum kecil, yang lebih mirip ejekan, terpancar di wajahnya. "Anak magang, ya?" gumamnya. "Tunggu sebentar di sini." Tanpa memberikan kursi atau menawarkan minuman seperti biasanya ia lakukan pada tamu-tamu berkemeja mahal, Citra kembali tenggelam dalam layar monitornya. Raffi hanya berdiri di depan meja resepsionis, sesekali bergeser untuk tidak menghalangi jalan orang lain. 5 menit berlalu. 10 menit. Hingga hampir setengah jam, Raffi masih berdiri di sana. Kakinya mulai pegal, tetapi ia tidak ingin membuat masalah di hari pertamanya. Dari arah lift, seorang pria bertubuh tinggi dengan jas abu-abu keluar. Andi, manajer keuangan, berjalan cepat sambil berbicara di telepon. Usianya sekitar 35 tahun, dengan gaya rambut klimis dan jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan kirinya. Andi menghentikan langkahnya ketika melihat Raffi yang masih berdiri di lobi. Ia melirik ke arah Citra, lalu kembali menatap Raffi dengan alis terangkat. "Citra, ini siapa?" tanyanya sambil menutup telepon. Citra mengangkat bahu. "Anak magang, Pak. Katanya mau ke HRD, tapi saya masih sibuk." Andi mendekat, ekspresinya tidak ramah. "Kamu anak magang?" "Benar, Pak. Nama saya Raffi," jawab Raffi sambil mengulurkan tangan. Andi tidak menyambut uluran tangan itu. Sebaliknya, ia memandang Raffi seakan pemuda itu hanya gangguan kecil dalam harinya yang sibuk. "Kalau magang, ya tunggu saja. Jangan berdiri di sini mengganggu jalan orang," katanya ketus. Raffi menarik kembali tangannya. "Baik, Pak. Saya akan menunggu di sana," ucapnya, tetap tenang meski dalam hatinya ada sedikit rasa kecewa. Beberapa saat kemudian, seorang staf HRD datang dan mengajak Raffi masuk ke dalam kantor. Namun, bukannya diarahkan ke ruang kerja, Raffi malah ditempatkan di sudut ruang meeting yang sedang dipersiapkan untuk rapat besar. "Maaf ya, kursinya cuma ini," ujar staf tersebut sambil memberikan kursi lipat kecil kepada Raffi. Raffi duduk dengan tenang di sudut ruangan. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis hal-hal penting yang mungkin bisa dipelajarinya dari meeting ini. Rapat dimulai. Para petinggi perusahaan mulai berdiskusi mengenai strategi bisnis dan perencanaan keuangan.
Andi memimpin rapat dengan penuh percaya diri, mempresentasikan anggaran dan proyeksi perusahaan. Di tengah-tengah diskusi, Raffi melihat ada data yang menurutnya kurang tepat. Dengan sopan, ia mengangkat tangan. "Maaf, Pak Andi, bolehkah saya bertanya?" Seluruh mata tertuju padanya. Andi memandang Raffi dengan wajah tidak suka. "Ini rapat serius, bukan kelas kuliah. Kalau tidak paham, lebih baik diam saja," tegasnya. Raffi menunduk. "Maaf, Pak." Beberapa orang saling berpandangan, ada yang kasihan, ada juga yang hanya mengabaikan. Setelah rapat, Raffi diberikan tugas-tugas kecil yang sebenarnya tidak relevan dengan magangnya. Ia diminta memfotokopi dokumen, mengantarkan minuman untuk tamu, bahkan membersihkan meja meeting. Beberapa karyawan senior mulai memanfaatkan Raffi untuk tugas-tugas pribadi. "Vi, tolong ambilkan kopi, ya? Vi, bantu angkat ini ke gudang, dong." Namun, Raffi tidak pernah mengeluh. Ia tetap melakukan semua tugas itu dengan senyuman dan sikap rendah hati. Di antara semua karyawan, hanya Sarah yang memperhatikan Raffi dengan lebih dalam. Sarah adalah staf administrasi baru, usianya sekitar 25 tahun. Berbeda dengan yang lain, Sarah selalu tersenyum ramah kepada Raffi dan tidak pernah meremehkannya. Suatu hari, saat Raffi tengah mengangkat dokumen berat, Sarah menghampirinya. "Raffi, biar aku bantu, ya?" "Oh, tidak perlu, Mbak Sarah. Saya bisa sendiri." Sarah mengangguk tetapi tetap berdiri di dekatnya. "Kamu hebat, loh. Tidak semua orang bisa tetap tenang seperti kamu." Raffi hanya tersenyum. "Terima kasih, Mbak." Sarah semakin merasa ada yang istimewa dalam diri Raffi. Sejak hari pertama magangnya, Raffi seolah sudah diberi label sebagai pesuruh kantor. Pekerjaan-pekerjaan remeh terus berdatangan. Mulai dari memfotokopi dokumen tebal, membelikan kopi untuk para karyawan senior, hingga mengangkat barang-barang berat ke gudang. Bahkan, tidak jarang Raffi diminta lembur tanpa dibayar. Ketika jam kerja resmi berakhir, sebagian besar karyawan sudah pulang, namun Raffi masih saja terjebak di kantor. Tugas-tugas yang seharusnya bukan tanggung jawabnya, seperti menyusun dokumen administrasi atau membersihkan ruang rapat, menjadi rutinitasnya. "Raffi, tolong ya, sebelum pulang bersihkan meja meeting. Tadi habis ada tamu penting," ujar Andi dengan nada memerintah, tanpa sedikit pun rasa terima kasih. "Baik, Pak," jawab Raffi tanpa protes. Di mata banyak orang, Raffi hanyalah anak magang serba bisa, dalam arti negatif. Namun, di balik kesederhanaannya, Raffi selalu memperhatikan dan belajar dari setiap tugas kecil yang ia kerjakan. Di tengah semua kesibukan kantor, PT Mega Citra Abadi sedang menghadapi proyek besar dengan klien internasional. Proyek tersebut adalah pengembangan aplikasi bisnis untuk perusahaan asing, yang jika berhasil akan mendatangkan keuntungan besar dan meningkatkan reputasi perusahaan. Namun, proyek ini tidak berjalan mulus. Tim keuangan yang dipimpin Andi mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran dan strategi bisnis yang efisien. Beberapa kali Andi mencoba mempresentasikan rencana keuangan kepada klien, tetapi selalu ditolak. "Ini tidak masuk akal, Andi. Anggaranmu terlalu tinggi dan strategi bisnismu tidak sesuai dengan kebutuhan kami," ujar perwakilan klien dalam sebuah rapat online. Andi mulai panik. Ia merasa reputasinya sebagai manajer senior dipertaruhkan. Namun, bukannya berusaha memperbaiki rencananya, ia malah menyalahkan timnya dan memberikan tekanan kepada para staf bawahannya. Suatu malam, saat ia sedang lembur sendirian di kantor, Raffi tanpa sengaja melihat tumpukan dokumen proyek di meja Andi. Dokumen-dokumen itu terbuka, menampilkan data anggaran dan proposal bisnis yang sebelumnya ditolak klien. Rasa penasaran Raffi muncul. Ia duduk dan mulai membaca dokumen tersebut dengan seksama. Meski masih berstatus anak magang, Raffi memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis yang kuat. Ia mulai mencatat poin-poin penting, menganalisis masalah yang ada, dan mencetuskan beberapa ide strategis. Kalau anggarannya diatur ulang, dan strategi pemasaran difokuskan pada segmentasi pasar yang lebih spesifik, sepertinya ini bisa berhasil, gumam Raffi sambil mencatat ide-idenya dalam buku kecil. Ia bahkan membuat presentasi sederhana di laptopnya. Bukan untuk menunjukkan kepada orang lain, tetapi lebih kepada latihan dan belajar untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, suasana kantor tegang.
Rapat besar dengan klien dijadwalkan ulang, dan semua orang berharap proyek ini bisa terselamatkan. Raffi, seperti biasa, hanya duduk di sudut ruang rapat. Namun, kali ini ia membawa catatannya sendiri. Ia mendengarkan dengan seksama ketika Andi mencoba lagi meyakinkan klien dengan proposal yang hampir sama dengan sebelumnya. "Siapa yang membuat ini?" tanya Pak Arman, memecah keheningan di ruang rapat. Sarah melirik ke arah Raffi. "Itu catatan Raffi, Pak. Anak magang kita." Seluruh ruangan hening. Andi terlihat terkejut, bahkan sedikit kesal. "Raffi, bisakah kamu menjelaskan idemu ini?" Raffi terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan diminta berbicara di hadapan direksi dan klien internasional. Namun, ia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Raffi maju ke depan. Dengan tenang, ia membuka presentasi sederhananya di layar proyektor. "Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Berdasarkan analisis saya, ada beberapa poin yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk proyek ini." Raffi menjelaskan ide-idenya dengan bahasa yang sederhana tetapi tepat sasaran. Ia menunjukkan bagaimana penghematan anggaran bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas proyek, serta strategi pemasaran yang lebih fokus pada target pasar yang tepat. Klien tampak tertarik. Beberapa kali mereka mengangguk dan mencatat poin-poin penting. Setelah presentasi selesai, perwakilan klien tersenyum. "Ini menarik. Kami setuju untuk melanjutkan proyek ini dengan pendekatan baru ini." Seluruh ruangan langsung bergemuruh dengan tepuk tangan. Beberapa karyawan mulai berbisik. Mereka tidak menyangka bahwa anak magang yang sering diremehkan itu memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Namun, Andi tampak tidak senang. Ia merasa terancam, seakan posisinya mulai tergoyahkan oleh anak muda yang baru beberapa minggu berada di kantor ini. Di sisi lain, Pak Arman mulai menaruh perhatian lebih pada Raffi. Ia tidak langsung menunjukkan sikapnya, tetapi mulai memberikan tugas-tugas tambahan secara diam-diam untuk menguji kemampuan Raffi lebih lanjut. Sementara itu, Sarah yang semakin penasaran mulai menyelidiki Andi. Ia menemukan fakta mencengangkan. Ternyata Andi sering mengambil kredit dari ide-ide bawahannya. Lebih parahnya lagi, ia juga menemukan bukti manipulasi data keuangan perusahaan untuk keuntungan pribadinya. Sarah menyimpan semua bukti tersebut dengan hati-hati. Ia tahu ini bukan perkara mudah dan tidak boleh gegabah dalam bertindak. Raffi mulai menyadari ada masalah yang lebih besar di dalam perusahaan ini. Bukan hanya soal diskriminasi dan ketidakadilan, tetapi juga adanya praktik tidak jujur yang dapat merugikan banyak pihak. Alih-alih hanya fokus belajar sebagai anak magang, Raffi memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak hanya ingin memperbaiki proyek ini, tetapi juga ingin memperbaiki budaya kerja di PT Mega Citra Abadi. Sikapnya yang tenang namun penuh perhitungan mulai menarik perhatian lebih banyak orang di kantor. Namun, ancaman dari Andi dan konflik internal perusahaan mulai membayang-bayangi langkahnya. Proyek besar dengan klien internasional memasuki tahap krusial. Setelah berbagai revisi dan evaluasi, klien akhirnya meminta presentasi final untuk memutuskan apakah kontrak bernilai miliaran rupiah ini akan jatuh ke tangan PT Mega Citra Abadi atau tidak. Di ruang rapat, suasana terasa tegang. Semua orang menunggu keputusan Pak Arman mengenai siapa yang akan mempresentasikan strategi bisnis tersebut. Setelah mempertimbangkan semua masukan dan hasil kerja selama ini, saya memutuskan untuk mempercayakan presentasi ini kepada Raffi, ucap Pak Arman dengan tegas. Ruang rapat mendadak hening. Beberapa orang terkejut, dan Andi tampak sangat tidak senang. Andi merasa harga dirinya terinjak. Bagaimana mungkin seorang anak magang yang baru datang bisa dipercaya untuk presentasi sebesar ini? "Pak, apakah ini keputusan yang tepat?" Raffi kan hanya anak magang. Dia tidak punya pengalaman menghadapi klien besar seperti ini, protes Andi, berusaha menjaga nada suaranya tetap sopan. Namun, Pak Arman tetap dengan keputusannya. "Saya melihat potensinya. Saya ingin memberikan kesempatan pada yang layak." Merasa tidak punya pilihan lain, Andi mulai menjalankan rencananya untuk menjatuhkan Raffi. Satu sabotase file presentasi. Andi diam-diam mengakses komputer Raffi dan merusak file presentasinya. Ia menghapus data penting, mengganti grafik dengan angka-angka yang salah, dan bahkan menambahkan slide yang memalukan. 2. Menyebarkan gosip buruk. Andi juga mulai menyebarkan gosip kepada beberapa petinggi perusahaan, mengatakan bahwa Raffi mungkin hanya beruntung sebelumnya dan tidak benar-benar memiliki kemampuan.
Ketika Raffi menemukan file presentasinya sudah rusak, ia tidak panik. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa ini pasti ulah seseorang yang merasa terancam. Untung aku selalu membuat backup, gumamnya sambil membuka flash disk berisi salinan presentasinya yang masih utuh. Sarah, yang sudah mencium gelagat buruk Andi, juga ikut membantu Raffi mempersiapkan presentasi. Beberapa karyawan muda lainnya yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Andi juga mulai mendukung Raffi secara diam-diam. Mereka bahkan berhasil mengumpulkan bukti-bukti kecurangan Andi, termasuk manipulasi data keuangan perusahaan dan kebiasaan Andi mengambil kredit atas ide-ide karyawan lain. Ruang rapat utama perusahaan penuh sesak. Selain para petinggi perusahaan, klien internasional juga hadir secara langsung. Presentasi ini bukan hanya soal proyek, tetapi juga menyangkut reputasi perusahaan di mata publik. Raffi melangkah ke depan, mengenakan setelan sederhana tetapi rapi. Dengan tenang ia membuka presentasinya, menampilkan slide demi slide yang penuh dengan data akurat, grafik yang jelas, dan strategi bisnis yang matang. Gagasan ini tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan bisnis klien, ucap Raffi dalam presentasinya. Para klien tampak terkesan. Beberapa kali mereka bertanya, dan Raffi selalu bisa memberikan jawaban yang tepat dan meyakinkan. Ketika presentasi selesai, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan meriah. Saya rasa ini adalah keputusan terbaik. Kami akan menandatangani kontrak dengan PT Mega Citra Abadi, ujar perwakilan klien sambil menjabat tangan Pak Arman. Setelah presentasi berakhir, Raffi tetap berdiri di depan, namun kali ini ekspresinya berubah lebih serius. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri saya sebenarnya, ucap Raffi, membuat seluruh ruangan terdiam. Saya Raffi Akbar Pratama, anak dari almarhum Pak Pratama, pendiri PT Mega Citra Abadi, sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Semua orang terkejut. Andi tampak pucat. Selama ini, saya hanya ingin melihat bagaimana budaya kerja di perusahaan ini. Saya sengaja datang sebagai anak magang untuk melihat karakter asli setiap orang, tanpa embel-embel status. Pak Arman tersenyum bangga. Ia sebenarnya sudah mengetahui identitas Raffi sejak awal, tetapi ia menghormati keputusan Raffi untuk tetap rendah hati dan belajar dari bawah. Dengan tenang, Raffi memanggil Sarah dan beberapa karyawan lain ke depan. Mereka menyerahkan bukti-bukti kecurangan Andi kepada Pak Arman. Ini adalah data manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Pak Andi. Ia juga sering mengambil kredit atas ide-ide bawahannya dan menyabotase pekerjaan orang lain, termasuk saya, jelas Raffi. Pak Arman memeriksa dokumen tersebut. Wajahnya berubah tegas. Pak Andi, dengan ini Anda diberhentikan secara tidak hormat dari perusahaan ini. Kami juga akan melaporkan tindakan Anda ke pihak berwajib atas tuduhan manipulasi data keuangan, tegas Pak Arman. Andi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya tertunduk lesu ketika petugas keamanan membawanya keluar dari ruangan. Citra, resepsionis yang dulu meremehkan Raffi, juga mendapatkan teguran keras. Ia diminta untuk mengikuti pelatihan ulang tentang etika kerja dan pelayanan pelanggan. Jika ia tidak menunjukkan perubahan sikap, karirnya di perusahaan tersebut juga akan terancam. Sarah, yang sejak awal mendukung Raffi dan berani melawan ketidakadilan, mendapatkan promosi sebagai supervisor administrasi. Karyawan lain yang selama ini merasa tertindas juga mendapatkan apresiasi. Raffi dan Pak Arman memberikan bonus serta kesempatan pengembangan karir bagi mereka yang menunjukkan dedikasi dan integritas dalam bekerja. Raffi memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut, tetapi kali ini sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Ia mulai menerapkan sistem kerja yang lebih adil dan profesional. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi budaya memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Kantor PT Mega Citra Abadi perlahan berubah menjadi tempat yang lebih ramah dan mendukung bagi setiap karyawannya. Melalui pengalamannya, Raffi memberikan pesan moral yang mendalam kepada semua orang di perusahaan itu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Kesuksesan datang kepada mereka yang tulus dan berusaha dengan hati.